ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Share. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah selesai dibacakan Quran dan dan saat ini kita akan masuk ke sesi acara selanjutnya. Nah, untuk rundown acaranya saya bacakan dulu sebentar. Nah, rundown acaranya
Kita mulai dengan pembukaan, kemudian diperdengarkan tasmi, alhamdulillah sudah selesai, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari mudir RQ Inspirasi, dan kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang Toharoh ya, sesi ke-1 oleh Ustaz Farid Nu'man Hasan. Nah, nanti juga di sesi selanjutnya di jam 20.40 sampai 21.25 kita ada sesi tanya jawab. Nah, jadi khusus durasi sesi tanya jawab ini cukup panjang, yaitu 45 menit. Gitu. Jadi siapkan pertanyaannya, nanti bisa disampaikan saat sesi tanya jawab. Kemudian forum kita akan tutup di jam 21.30 insya Allah. Baik, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari mudir Rumah Quran Inspirasi, yaitu Ustadz Indra Gumilar. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustaz Qais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, para peserta kajian interaktif fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersama-sama belajar pada guru kita. Alhamdulillah sudah rabuh ya. Al-Ustadz Haji Farid Nu'man Hasan yang kita sudah mungkin sebagian besar kita ya, sudah mengenal beliau. Saya sendiri termasuk yang terus mengikuti channel Telegram beliau ya. Karena kalau mencari urusan fikih apapun itu ada nih ternyata ya, tanya jawab di situ, banyak yang bertanya, kita tinggal searching langsung ketemu jawabannya. Nah, akan tetapi akan sangat berbeda kalau kita sekarang berinteraksi langsung, ya, interaktif, belajar langsung dari beliau, dan ya mudah-mudahan ini sedikit lepas dahaga kita terhadap ilmu fikih yang sangat urgen untuk kita pelajari, karena ya keseluruhan kehidupan kita dalam 24 jam sehari ini ada fikihnya begitu. Dan beliau insya Allah akan membersamai kita dalam 9 pertemuan. Ada 3 tema, fikih toharoh dalam 3 sesi, kemudian fikih darah dalam 3 sesi, dan fikih sholat dalam 3 sesi yang terakhir. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi stimulan bagi kita untuk lebih serius lagi kita belajar tentang fikih ini, karena ya kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya mau tidak mau ya kita harus menerapkan standar, apalagi kalau ibadah itu adalah ibadah mahdoh, ya standar fikihnya harus jelas, harus kita pahami. Dan kita sekarang akan belajar kepada Gurunda Ustadz Farid Nu'man Hasan. Ahlan wa sahlan Ustadz, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah beri kesehatan, perlindungan dari Allah SWT, sehingga terus bisa membersamai kita untuk belajar agama dan khususnya adalah belajar fikih. Demikian sebagai pengantar dari Rumah Quran Inspirasi, dan mudah-mudahan para peserta semua yang hadir di sini, yang tidak hanya dari Rumah Quran Inspirasi, Ustaz, dari beberapa lembaga juga bergabung, alhamdulillah. Juga dari perseorangan juga ada, karena ini kami sampaikan di beberapa grup publik. Ya. Ada yang lembaga ini biasanya nanti videonya bareng-bareng kelas nih, sekalian kelas. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala fasilitasi di kajian tematik interaktif fikih di insya Allah. Mungkin mudah-mudahan ini sesi 9 ini awalan ya. Saya berharap ini ada terus kelanjutan
dan semakin banyak partisipannya begitu, karena kita memang memerlukan sekali ilmu fikih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Indra sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, kita ucapkan ahlan wa sahlan untuk Ustaz Farid Lukman Hasan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sedikit saya perkenalkan tentang Ustaz Farid Lukman. Beliau adalah pendiri pondok pesantren di Subulun Najah, Depok, Jabar. Kemudian beliau juga ketua dari Forum Lajnah Fatwa Dewan Syariah Pusat. Kemudian beliau juga seorang penulis buku. Bukunya tentang fikih praktis sehari-hari. Jadi insya Allah beliau akan menyampaikan materi fikih pada malam hari ini. Nah, Ustaz Numan sudah siap deh insya Allah. Ya, insya Allah. Suara Baik, saya Ustaz. masuk? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Nah, ini juga ada CV dari Ustadz Farid Nu'man. Nah, beliau lahir di Jakarta ya, tanggal 6 Juni 1978. Alamatnya sekarang di Jatijajar, Depok. Kemudian ada pendidikan juga di slide selanjutnya. Nah, riwayat pendidikannya beliau ambil sarjana di Sastra Arab Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Komunikasi Dakwah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kemudian beliau mempunyai amanah atau aktivitas sebagai pembina pesantren Quran di Subulun Najah. Kemudian konsultan fikih juga di tanyasyariah.com, kemudian alfahmu.id. Nah, kemudian sekretaris Komisi Kajian dan Bayan DSP PKS. Kemudian Dewan Syariah juga di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, beliau mempunyai istri dengan nama Melia Andriani. Kemudian ada putra-putri 5 gitu ya, Masya Allah. Itu ada Huzaifah Hafizahullah, kemudian Fatia Qur'aniyah, ada Faqihuz Zaman, Masya Allah, nama-namanya luar biasa. Kemudian ada Afna Hayatafillah, kemudian ada Suhail Abdurrahman. Itu moto hidup beliau, perbaiki dirimu, ajak orang lain, dan jangan menghakimi. Masya Allah. Khas karakter orang berilmu, jangan menghakimi. Baik, untuk selanjutnya kita akan berikan sesi kajiannya langsung agar diisi oleh Ustadz Farid Nu'man. Ustadz Farid Nu'man, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu iyakum, para asatidz dan ustadzat. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai yang sama-sama kita rencanakan, kita berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya tema kita tentang fikih thaharah. Ya, kajian fikih yang biasanya selalu berada di awal umumnya kitab-kitab fikih, umumnya di semua mazhab para fuqaha.
Adapun kalau kajian tentang akhlak, tentang tasawuf, biasanya yang pertama kali dibahas adalah bab tentang niat, bab tentang hati. Ya. Dan kedua-duanya bagi kita sama-sama penting. Yang satu pembersihan fisik, yang satu pembersihan terhadap jiwa dan hati kita. Dan bagi seorang muslim hendaknya kedua-duanya seimbang. Suci batinnya, suci pula secara hissiyahnya, fisiknya. Saya di kajian malam hari ini ada 2 akun. Mungkin akun satu lagi bisa dijadikan co-host supaya saya bisa membagikan layar. Di akun yang saya matikan videonya. Yang satu lagi. Yang kameranya saya matikan. Ya, bisa boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita bahas ya fikih thaharah, ya kita anggap ini pembuka ya. Kita belum secara khusus memasuki bab tentang ya detail-detail thaharah, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, pembatalnya. Mungkin itu akan kita bahas secara khusus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kita lihat definisi thaharah. Ya, Imam Ibnu Qasim rahimahullah, penyusun kitab Fathul Qorib. Ya, beliau mengatakan wa thaharatu bi fathil ta lugatan an-nazafah. Ya, bersuci atau thaharah secara bahasa artinya an-nazafah. Ya, bersih. Walaupun kadang memang tidak selalu bersih itu suci. Tidak selalu. Tapi identik memang. Seperti, mohon maaf, non-muslim. Non-muslim bersih-bersih mereka. Kalau mereka ke gereja misalnya, itu menggunakan pakaian atasan bawah yang terbaik yang mereka miliki. Tapi kita katakan mereka tetap dalam keadaan junub. Mereka tetap dalam keadaan hadas besar. Karena mereka tidak mengenal wudu, mereka tidak mengenal mandi wajib dan juga tayamum. Oleh karena itu, hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman, dia sebenarnya tidak ya berasal dari kitab-kitab hadis yang muktabar. Ya. Para ulama mengkategorikan kalimat tersebut ya tidak memiliki dasar. Yang ada adalah hadis sahih Muslim yang berbunyi at-tuhur syatrul iman. Bersuci atau kesucian itu sebagian dari iman. Berbeda dengan kebersihan sebagian dari iman. Karena kebersihan milik siapapun. Tapi kesucian hanya milik kaum muslimin. Dengan adanya wudhunya, tayamumnya, dan mandi besarnya. Ya, ini perbedaannya. Wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsirah. Adapun secara syariat atau istilah kerennya terminologi begitu, memiliki beragam tafsir, banyak penjelasan tentang definisi thaharah. Minha di antaranya. Jadi beliau hanya mengutip satu saja. Dan ini merupakan definisi thaharah yang ringkas, padat, dan mencakup ya banyak hal. Yaitu fi'lu ma tustabah bihi as-shalah. Aktivitas yang dengannya sholat menjadi boleh. Ya, bersuci itu aktivitas apa-apa yang dengannya sholat menjadi boleh.
Artinya, ketika hal-hal ini belum dilakukan, maka sholat belum boleh dilaksanakan. Karena at-tuhur miftahus sholah. Bersuci itu kuncinya sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak ada kuncinya, ya sholat nggak bisa dibuka, belum bisa dimulai, yaitu bersuci. Yaitu min wudu'in, ya, berupa wudu wa ghuslin, mandi, wa tayammum, kemudian tayammum, wa izalati najasah, dan menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis seperti apa istilah kita tuh? Ya, cebok, istinja, mengelap najis, membersihkannya. Ya, itu pun juga bagian dari bersuci. Jadi bersuci bukan hanya wudhu, tayamum, dan mandi. Ya, jadi juga izalatul najasah termasuk di dalam. Kemudian macam-macam toharoh. Ini pembagian yang sempat saya ungkit di awal tadi. Wa toharotu, ya, toharoh secara bahasa lugatan an-nazafah, yaitu kebersihan. Wal khulus minal adnas hissiyatan kanat al-anjas atau ma'nawiyatan kal uyub, yaitu aktivitas membersihkan, mensucikan kotoran-kotoran, baik kotoran yang sifatnya hissiyah, fisik, badan, ya seperti najis-najis tadi, atau kotoran yang sifatnya maknawiyah, kotoran hati. Kal uyub, seperti bersuci dari berbagai macam aib, bersuci dari su'uzon, bersuci dari dengki, bersuci dari nifak, bersuci dari syirik. Nah, biasanya untuk taharah jenis yang kedua ini ada dalam kajian-kajian akhlak, kajian-kajian tarbiyah ruhiyah, kajian-kajian tazkiyatun nufus. Nah, namun di masyarakat kita kalau dengar kata taharah biasanya yang kebayang dalam benak mereka adalah ya wudhu, masalah mandi, masalah macam-macam air, hal-hal yang membatalkan, kan begitu. Dan tentu itu juga bukan bayangan yang salah, tidak. Itu memang bagian darinya. Bahkan itu yang paling sering ya diajarkan di banyak masjid begitu, sehingga wajar itu yang paling pertama kali muncul ketika disebut kata toharoh. Jadi toharoh ada dua macam, ya secara umum. Yang pertama at-toharoh al-ma'nawiyah, bersuci secara hati, yaitu mensucikan hati dan jiwa kita dari berbagai macam bentuk kotoran seperti syirik, penyakit hati, sombong, hasad, suuzon, ujub, dan semisalnya. Adapun toharoh jenis kedua atau toharoh al-hissiyah, ya bersuci secara fisik, secara badan, ini pun dibagi menjadi dua. Pertama, at-toharoh minal ahdas, bersuci dari hadas-hadas, ya baik hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil, ya bersucinya dengan cara izalah, dicebok dulu, dibersihkan dulu, lalu kemudian wudhu. Adapun kalau hadas besar, dia mandi. Yang kedua, at-thaharah minal anjas wal akdar, bersuci dari najis dan kotoran. Nah, kalau ini dengan cara izalah. Ya, seperti ada air kencing nempel di pakaian kita. Ya, maka kita bersihkan dengan air mengalir. Dan jangan direndam, karena kalau kencing direndam itu dia menggenang airnya. Apalagi digabung dengan pakaian yang lain. Maka pakaian yang lain yang tadinya suci, walaupun kotor mungkin, tapi dia suci. Jadi kena najisnya juga, ini kalau di air menggenang. Ya, maka dengan model mesin cuci zaman sekarang yang kita ketahui biasanya ada 1 tabung, 2 tabung yang airnya itu menggenang, walaupun juga bisa ngalir ya, kalau dibuka kan mengalir tuh ya. Namun biasanya kan orang ditutup dulu supaya bisa mengaduk begitu. Nah, hal itu tentu ada strategi supaya air kencing atau najis itu tidak menggenang di sini. Yaitu jangan dicampur.
pisahkan dulu pakaian-pakaian yang diduga kuat mengandung najis, bersihkan ya dengan air mengalir hingga sampai dugaan kuat kita dia sudah tidak ada ya najisnya, barulah silakan digabung dengan pakaian lain di tabung tersebut. Itu. Ya, contoh yang lain seperti membersihkan liur anjing, ya di mana Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, "Idza walago al-kalbu fi ahadi inaikum," jika seekor anjing minum menjilat-jilat ya di bejana kalian, maka ya fakfil, cucilah ya berapa kali, yaitu sab'a marrat, 7 kali. Awaluhunna biturab, yang pertamanya pakai tanah. Dalam hadis lain, ihdahunna biturab, salah satu dari 7 itu ya menggunakan tanah, yang dengan tanah itu berfungsi menghilangkan dan mengangkat najis tersebut, kemudian dibilas hingga sampai 7 kali siram. Ini izalah ya, dan toharoh minal anjas wal akdar, bersuci dari najis dan kotoran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi, hukum-hukum toharoh. Ya, Imam Asy-Syarbini beliau mengatakan wa tanqasimu ila wajib, ya terbagi atas yang pertama yang wajib katoharati anil hadas, seperti bersuci dari hadas. Ini wajib. Ya, semua muslim yang mengalami ya, hadas maka dia wajib bersuci darinya. Wa mustahab, kemudian yang sunnah, yang disukai. Mustahab secara letterlock artinya disukai, tapi secara fikih mustahab itu sunnah. Istilah sunnah para ulama kadang menggunakan istilah mustahab, kadang menggunakan istilah nawafil kalau ibadah atau nafilah. Ya, kadang menggunakan istilah mandub, ya anjuran, dan juga kadang menggunakan istilah ya tatawu, ya ibadah yang sukarela. Nah, mana yang sunnah? Kata jadidil wudu, memperbaharui wudu. Walaupun wudu kita sebelumnya belum batal, belum, tapi kita ingin memperbaharui wudu, maka ini sunnah. Kemudian wa aksali masnunah, mandi sunnah, seperti mandi bagi jamaah haji dan umrah ketika dia ihram, mandi memasuki kota Mekkah, ya baik tujuan ibadah, tujuan apa misalnya kuliah, menuntut ilmu, atau tujuan yang lain, tetap dianjurkan mandi memasuki kota Mekkah. Ya, mandi hari Jumat, ini jumhur mengatakan sunnah. Sebagian mengatakan wajib, tapi mayoritas mengatakan sunnah. Kemudian mandi ya bagi yang apa selesai bekam. Ya, itu banyak hadis-hadis yang menganjurkan orang yang habis dibekam mandi. Tapi justru kalau di Indonesia malah tukang bekam nyuruhnya jangan mandi dulu. Kenapa? Karena khawatir katanya masuk angin. Ya, pori-porinya kan melebar ketika dibekam begitu. Karena memang bekam zaman sekarang beda sama dulu. Bekam zaman dulu tuh nggak pakai kop, ya nggak pakai disedot seperti yang sekarang kita lihat. Ya mereka menggunakan alat belek. Ya, saya pernah lihat ibu saya itu pakai silet gol di belek begitu untuk apa mengeluarkan darah kotornya. Ya ini diantara mandi sunnah. Ya kalau mandi wajib bukan hanya hadas tadi. Ya kita tahu hadas besar. Ya kemudian juga memandikan mayat. Ya mayat dimandikan wajib. Adapun si tukang mandinya ya dianjurkan mandi juga setelah selesai dari itu. Sementara sebagian mengatakan nggak perlu mandi tapi cukup berwudu saja untuk si tukang mandi ini. Ya itu ada dua pendapat tentang masalah itu. Kemudian summal wajib, adapun yang wajib itu yang qasimu ila badani wa qalbi, terbagi atas bersuci badan dan hati, seperti pembahasan sebelumnya tadi. Ya fal qalbi kal hasadi wal ujub, ya bersih-bersih dari hati, apa bersih-bersih hati itu contohnya membersihkan diri dari hasad dan ujub, warya wal kibr, dan juga sombong. Ini yang wajib dan yang sunnah. Contoh wudu wajib.
Ya seperti wudhu untuk sholat. Tadi saya sebut hadisnya miftahus sholah at-tuhur atau at-tuhur miftahus sholah. Ya bersuci adalah kuncinya sholat. Ya kuncinya sholat adalah bersuci, itu wudhu. Kemudian wudhu sunnah, memperbarui wudhu, hendak baca Al-Quran, bukan hendak nyentuh ya. Bedakan antara hendak membaca dengan hendak menyentuh Quran. Membaca saja tanpa menyentuh, seperti kita baca Quran lewat HP, HP bukan mushaf itu, atau membaca Quran lewat hafalan, atau membaca Quran yang apa misalnya, yang kita lihat di laptop misalnya, lalu kita wudhu dulu, maka kata Imam Nawawi ini sunnah. Seandainya tidak wudhu, yang penting dia sedang dalam keadaan tidak hadas besar, ya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mengatakan ijma' kaum muslimin boleh dia baca Quran walaupun dia belum wudhu. Namun lebih baik, lebih utama, lebih mulia dan lebih terhormat kalau dia wudhu dulu. Ini sunnah. Ini konteksnya kalau baca tanpa menyentuh. Tapi kalau baca dengan menyentuh mushaf, dalam arti betul-betul mushaf, bukan sekedar dia baca di HP. Yang namanya HP itu bukan mushaf. Karena kadang monitor HP itu kan berubah-ubah. Ya, kadang WA, kadang YouTube, bukan kadang, malah lebih sering kayaknya itu. WA, YouTube gitu ya. Sementara Qur'annya paling kebuka sehari hanya berapa menit saja. Maka dia tidak dikatakan mushaf. Nah, untuk yang kayak gitu, membaca Quran tanpa wudhu, yang penting dia hadasnya bukan hadas besar, itu dibolehkan. Bahkan kata Imam Nawawi tadi dikatakan itu ijma'. Namun kalau kita bicara afdol, lebih utama, lebih mulia, ya wudhu dulu. Adapun kalau menyentuhnya, jumhur mengatakan wudhu dulu, bersuci dulu. Ini pendapat jumhur. Kecuali pendapat mazhab Zohiri, Imam Daud dan Imam Ibnu Hazm. Kemudian para ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian sebagian salaf seperti Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair. Ya, mereka di antara nama-nama yang masih memberikan toleransi membaca Quran sambil menyentuh Quran itu tanpa harus berwudu, mereka pun membolehkan. Ya. Kemudian setelah hubungan badan, ini juga sunnah. Ya, ini pandangan jumhur ya, wudu sunnah ini. Ya, sebagian ada yang mengatakan wajib. Ya, jumhur mengatakan sunnah. Kemudian setelah memandikan mayit atau menggotong mayit, ya, ada yang mengatakan bukan hanya wudhu, ini mandi. Ya, ada yang mengatakan cukup wudhu. Dan juga wudhu menjelang tidur. Dan seterusnya. Ini tentang wudhu. Kemudian untuk mandi yang wajib, ada mandi janabah. Baik karena jima atau mimpi basah. Mandi setelah haid selesai. Ya, mandi setelah nifas. Ya, mandi bagi jenazah. Ya, mandi bagi mu'alaf. Nah, mandi bagi mu'alaf ini dia tidak ada kaitan dengan keabsahan keislamannya. Ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara sadar, bukan sandiwara, ya, bukan dipaksa atau terpaksa, dia sudah seorang muslim. Namun mandi di sini dalam rangka melepaskan posisinya sebagai orang yang sedang dalam keadaan junub di masa-masa kafirnya. Di masa-masa dia non-muslim, dia nggak pernah mandi junub, nggak pernah mandi kalau dia perempuan mandi haid atau nifas, nggak pernah. Ya, maka untuk membebaskan diri dari situasi itu, maka mandi bagi mu'alaf adalah wajib. Gitu. Ini contoh yang mandi. Mandi sunnah yang tadi sudah saya sebut ya. Mandi ihram, mandi memasuki Mekah, mandi Jumat, mandi setelah Mekah. Untuk mandi Jumat sudah saya katakan tadi, sebagian fuqaha pun juga ada yang mengatakan itu wajib. Ya, namun ya para fuqaha umumnya jumhur mengatakan ini sunnah karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam beberapa kesempatan ya memberikan opsi bahwa mandi itu lebih baik, wudhu sudah cukup. Sehingga itu menunjukkan bahwa itu bukan kewajiban. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kita masuk
persoalan yang baru, yaitu sarana toharoh, alat-alatnya, ya wasailuha, ya wasail atau sarana-sarana bersuci. Yang pertama bilma, dengan air, ya dengan beragam macam itu. Ada 7 di sini saya ambil ya panduannya dari matan Abu Syuja sebenarnya, tapi syarah kita ambil dari kitab-kitab yang lain. Ya. Yang pertama air langit, air hujan, jelas ini suci. Yang mana Allah tegaskan wa yunazzilu alaikum minas sama, dan diturunkan ya di atas kalian oleh Allah, yaitu langit air dari langit, ya ma'an liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengan air itu. Jadi kita mau nadangin langsung silakan. Ya mau kita taruh dulu di ember atau bak silakan. Ya itu hanyalah teknis, tapi substansinya air langit atau hujan itu suci. Ya juzu raful hadas wa izalatun najasi bil ma'il mutlaq. Jadi ini salah satu jenis air mutlak, yaitu air hujan. Nah, kalau pakai bahasa yang lain, para ulama itu menggunakan istilah air mutlak. Kadang disebut air tohur. Apa air mutlak? Air tohur, air yang suci dan mensucikan. Dia suci dan mensucikan. Salah satunya adalah hujan. Nah ini yang kita sedang bahas ini macam-macam air mutlak sebenarnya. Ya ada air mutlak, tohur tadi. Ada juga air yang tohir. Dia bukan tohur tapi tohir. Apa bedanya? Dia suci tapi tidak mensucikan. Seperti kuah bakso, suci itu air. Ya, apalagi es apa namanya itu? Sirup ya, air sirup, teh, kopi. Ini semua air suci ini, tapi dia tidak bisa mensucikan. Ya. Terus yang ketiga seperti air ya mustakmal. Apa air mustakmal? Jumhur memberikan penjelasan yaitu air yang menetes dari tubuh kita setelah kita selesai wudhu atau mandi. Maka tetesan di jari jemari kita, tetesan di jenggot kita, rambut kita, itulah air mustakmal, air yang telah dipakai. Yang mana jumhur mengatakan dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya, dari imam 4 mazhab, ya 3 mazhab secara resmi mengatakan air mustakmal itu suci namun tidak bisa mensucikan. Kecuali mazhabnya Imam Malik mengatakan suci dan mensucikan. Namun kalau seandainya ada air lain yang tidak mustakmal, maka makruh menggunakan air mustakmal. Itu kata golongan Malikiyah. Demikian pula menurut Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, air mustakmal boleh dipakai untuk bersuci. Sementara internal mazhab Syafi'i ada 2 pendapat sebenarnya. Namun yang mu'tamad, yang resmi adalah air mustakmal dia tidak bisa karena suci tapi tidak mensucikan. Sementara Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa air mustakmal dalam konteks mazhab Syafi'i dia baru boleh dipakai untuk wudhu kalau jumlahnya sudah 2 kulah lebih. Coba tetesan-tetesan jumlahnya 2 kulah itu butuh berapa orang? Ya, karena 1 kulah itu kalau dikonversi ke liter, Said Sabiq mengatakan 317 liter. Kalau 2 kulah ya kali 2 aja. Kalau tetesan itu butuh berapa ribu orang untuk netes saja sebanyak itu. Ya, ini dari keterangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa air mustakmal itu baru boleh dipakai dalam konteks fikih mazhab Syafi'i kalau jumlahnya sudah 2 kulah lebih. Nah, itu contoh air mustakmal. Ada juga namanya air mukhtalid. Ya, air mukhtalid. Apa mukhtalid? Air yang bercampur. Dia kecampur benda suci atau bercampur benda najis. Apa
air yang bercampur dengan benda suci, seperti air yang bercampur dengan kayu-kayuan, dedaunan yang alami, yang tidak bisa dihindari itu. Lumut yang tumbuh, ada ganggang misalnya, seperti yang ada di sungai, di telaga. Ini sama sekali tak mempengaruhi kesucian dan mensucikannya. Adapun kalau kecampur benda-benda suci yang bisa dikendalikan seperti bedak itu bisa kita kendalikan. Sabun, apalagi misalnya busa, ya kayak gitu. Itu benda-benda yang bisa dikendalikan. Apakah itu air suci dan tetap mensucikan? Ini area khilafiyah para ulama. Yang satu mengatakan kalau seandainya ya jumlahnya enggak banyak dan bisa diabaikan, tidak sampai mengubah unsur kesucian baik bau, rasa dan warna, maka dia tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau udah mengubah, misal air di bak kamar mandi kita kejatuhan sabun, ya sabun mandi 1 botol, sabun mandi cair misalnya, ya, itu kan pasti berubah tuh. Berubah dari sisi rasa, mungkin sudah agak-agak ya rasa sabun jadinya. Kemudian mungkin juga sudah muncul adanya busa gitu kan. Nah, ini udah berubah. Ya. Atau misalnya kejatuhan tepung sehingga warna airnya sudah berubah menjadi kayak warna apa ya? Air tajin ya, air cucian beras misalnya. Nah, yang kayak gini walaupun benda-benda suci kecampuran tetap dia sudah mengubah. Ya. Adapun kalau yang kedua, air mukhtalid, air bercampur itu bercampur dengan najis. Ya, mereka sepakat para ulama kalau kejatuhan najis dan merubah salah satu unsurnya, ya maka ini najis pula. Walaupun itu air sebanyak lautan, itu bahasa takkid saja, hiperbol saja. Kenyataannya ya najis apa yang mampu mengubah lautan kan begitu. Tapi itu hiperbol saja. Seperti yang dibahas oleh Syekh Muhammad Muhajirin Amsar dalam kitab Misbahuz Zolam Syarah Bulughil Maram, ya, beliau mengatakan bahwa air walaupun selautan, seandainya selautan, lalu kejatuhan najis dan bisa mengubah, tetap najis. Ya, kalau di zaman kita mungkin bukan air laut lah, anggaplah kayak air banjir. Air banjir kan warnanya coklat gitu. Itu udah kecampur, ada yang najis, ada yang suci juga dari kotoran-kotoran. Udah berubah nih jelas. Nah, lalu bagaimana untuk tipe kedua, mukhtalid dengan najis, ya air yang bercampur dengan najis, tapi tidak ada perubahan, masih bening warnanya, rasanya pun masih seperti air putih biasa, dan nggak ada bau, tapi kejatuhan najis. Misal Bapak Ibu sekalian, azanullah wa iyyakum, kita lagi nganterin anak kita yang kecil untuk BAK ke kamar mandi, tapi dia akhirnya mohon maaf BAK-nya jadi nggak terkendali gitu, sehingga nyiprat kemana-mana dan kejatuhan ketetesan di ember. Di situ ada air suci seember penuh, kejatuhan, tapi memang nggak ada perubahan, tetap bening dan baunya pun nggak berubah dan seterusnya, nggak ada perubahan sama sekali. Ini ranah debat para ulama. Ya, ini ranah debat para ulama. Ada yang mengatakan kayak yang pertama tadi, kalau berubah ya maka itu baru nggak boleh. Kalau nggak berubah maka tetap boleh. Begitu. Namun bagi saya kalau kita ngalamin kayak begitu, selama masih ada air lain alternatif yang bisa kita pakai untuk bersuci, daripada pusing-pusing terhadap air yang kecipratan tadi, mendingan kita pakai air yang lain saja. Dalam rangka apa? Khurujan minal khilaf. Keluar dari perselisihan pendapat. Ya, hadza afdal. Itu lebih utama untuk kita tempuh. Keluar dari perselisihan pendapat. Baik, itu beberapa contoh air. Nah, sekarang kita lanjut di air mutlak tadi, di antaranya air hujan. Ya, kemudian yang kedua air laut. Untuk air laut ini menjadi pendapat mayoritas ulama ya, sah dan bolehnya berwudu dengan air laut. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri ketika ditanya
ya apakah boleh ya afa natawaddau min ma'il bahr, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru, air laut itu suci, ya ma'uhu, airnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Maksudnya hewan air. Ya bukan hanya ikan, karena di sini Rasul tidak menyebut ikan saja, tapi maitatuhu. Ya. Dan pelajaran lain dari hadis ini adalah bolehnya kita memberikan jawaban di luar pertanyaan. Karena yang ditanya oleh sahabat kan status air laut. Boleh nggak wudhu pakai air laut? Tapi yang Rasul jawab bukan hanya masalah itu, tapi juga Rasul memberikan tambahan jawaban informasinya, yaitu halalnya hasil dari laut. Ya, baik. Ini yang kedua, air laut. Nah, sebagian ulama ada yang memakruhkan di antara para sahabat Nabi. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi rata-rata termasuk umumnya para sahabat Nabi ini diperbolehkan. Ya, alasannya apa kok dimakruhkan? Karena kata Umar, wa an-nar, air laut itu api. Kenapa? Karena panas dia, langsung kena sinar matahari. Ya, nggak ada penutupnya. Terpal mana yang mampu ngalingin air laut begitu kan? Nah, sehingga dari situ istilahnya air musyammas. Air musyammas ini jumhur fuqaha mengatakan dari 4 mazhab itu boleh untuk wudhu suci dan mensucikan. Ya, kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan makruh berwudu dengan air musyammas. Itu air yang langsung kena sinar matahari. Namun pemakruhan Imam Syafi'i berwudu dengan air yang kena langsung sinar matahari itu konteksnya bukan makruh secara fikihnya sebenarnya, tapi makruh secara kesehatan. Ya, hal itu diterangkan sendiri oleh para ulama mazhab Syafi'i. Adapun hadis yang melarang berwudu menggunakan air musyammas itu tak satu pun ada yang sahih. Ya, ini penjelasan para muhaditsin termasuk ya para muhaditsin di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Walhasil sebenarnya ya 4 mazhab ini sepakat bolehnya air musyammas. Adapun pemakruhan tadi pemakruhan dari sisi kesehatan karena khawatir penyakit kulit atau sejenisnya. Nah, itu di zaman itu ya, kedokteran di zaman itu. Kalau di zaman sekarang ya perlu ada penelitian baru. Apakah betul kalau wudhu menggunakan air musyammas itu ya ada penyakit kulit yang bisa muncul. Kalau tidak ada maka ya boleh-boleh saja dengan air musyammas. Kemudian air sungai. Ya, yang sudah kita bahas tadi. Ya, walaupun dia kecampur dengan benda-benda lain selain air, tapi dia benda suci dan alami, maka hal itu tidak ada masalah. Ya. Dan walaupun itu air sungai kejatuhan najis, namun air sungai itu mengalir dan sangat banyak, ada jutaan kubik volumenya, dia nggak ngefek. Innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabath. Ya. Air jika udah 2 kullah maka najis nggak mempengaruhi. Lah ini kalau sungai ya dia besar. Najis mana yang mampu mengubahnya? Gitu. Tapi kalau ada kasus, contoh kayak banjir tadi itu, ya bukan di sungai ini, di parit-parit atau di depan rumah, kebanjiran kan warnanya coklat. Nah ini karena sudah berubah, nah yang kayak gini baru dikatakan dia najis. Baik. Wajma'u ala annal ma'al qalil wal katsir idza waqa'at fihi najasah faghayyarat lil ma' ya ta'man aw launan aw rihan annahu najisun. Madama kadzalik. Para ulama telah ijma bahwa air yang sedikit dan banyak jika terkena najis lalu berubah rasa atau warna atau aromanya. Jadi pakai atau ya. Jadi opsional. Nggak harus tiga-tiganya berubah. Salah satunya berubah aja sudah cukup. Bahwa dia ya berubah menjadi najis kalau jika dia seperti itu. Ya. Jadi walaupun airnya banyak. Baik. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, ya kita lanjut lagi. Air sumur. Ma'ul bi'r. Ya dulu ada sumur yang namanya ya sumur Budho'ah.
Sumur Budoah itu sumur yang sangat besar di masa itu. Kejatuhan al-hiyad, pembalut, kejatuhan daging anjing, dan an-natnu, bau yang tidak sedap. Ya, lalu kata Rasulullah, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tetap suci dan tidak ada apapun yang bisa membuatnya menjadi najis. Ini konteksnya adalah kalau itu air sumur besar. Sumur Budoah itu diceritakan oleh Imam Malik, sumur yang sangat besar. Sehingga jatuhnya benda-benda najis ini, ternyata itu nggak ngefek. Nggak membawa perubahan apapun terhadap sumur besar tersebut. Nah, kalau terjadi perubahan, kembali ke yang tadi. Ya, di mana ijma mengatakan itu tetap najis. Oke, ini air sumur. Kelima, keenam, ketujuh, kita lihat di situ air tanah, ya, yang kita bor, yang kita ya pakai toren itu loh, pakai mesin air, ya, kemudian air salju, dan kemudian air embun. Nah, ini 7 air mutlak yang ada di dalam kitab Matan Abu Syuja, lalu kemudian disyarah oleh para ulama yang lain. Ya, ini yang tadi kita sudah bahas ya. Kita lewati saja. Nah, ini yang juga saya sampaikan, yang mana para ulama kita umumnya mengatakan tidak boleh berwudu dengan air musta'mal, dia suci tapi tidak mensucikan. Adapun Malikiyah mengatakan boleh, namun makruh kalau ada air lain. Ya. Lalu Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan tidak sah bersuci dengan musta'mal, ya dia baru suci, baru boleh kalau seandainya ada 2 kullah. Dan ini yang pernah sempat ramai juga di dunia medsos ya. Kalau seseorang berwudu memasukkan tangannya ke air yang sedikit, misal di gayung, ini gayung, kita masukin tangan kita wudunya. Setelah mencuci wajahnya, maka air yang tersisa tersebut adalah musta'mal. Air di gayung itu menjadi musta'mal. Kenapa? Karena itu air jadi bersentuhan, kecampur dengan tetesan-tetesan air yang ada di dalam tangannya. Tadi udah kita bahas definisi musta'mal itu. Itu air yang menetes, air sisa yang menetes dari tubuh kita setelah kita wudhu atau mandi. Netes di wajah, netes dari jenggot, netes dari badan, netes dari jari jemari. Nah, ketika wudhu, seperti cara tadi, langsung dimasukkan ke dalam wadah kecil, seperti misalnya apa tadi, gayung atau ciduk, maka dia menjadi musta'mal. Ya. Makanya kan sempat heboh tuh ketika ada seorang ustadz, saya lupa dari mana daerahnya, dia mencontohkan tentang wudhu ala Rasulullah alaihissalam, tapi sayangnya dia menggunakan ciduk atau gayung dengan cara tangannya dimasukkan. Sehingga di komen-komennya itu isinya itu kritikan dan caci makian. Padahal tersebut itu ya memang ada juga ulama yang membolehkan sebenarnya. Ya, seandainya kita mau sedikit bersabar mengkaji banyak literatur, niscaya nggak perlu komen-komen yang mencaci maki. Walaupun hal itu kita tidak setuju. Ya, namun ketidaksetujuan harus diekspresikan dengan cara yang manusiawi, tidak dengan mencaci maki ustadz tersebut. Ya. Seperti pendapat Imam Malik yang sudah kita bahas tadi, dan Imam Ibnu Hazm yang sama sekali nggak mempermasalahkan air musta'mal. Itu kan sebuah pendapat yang ada dalam sejarah dan tidak bisa dihilangkan begitu aja. Kita harus menghormati Imam Malik dan pengikutnya beserta negara-negara Malikiyah, Tunisia, Maroko, Aljazair. Ini air mukhtalif yang sudah saya jelaskan secara ringkas barusan. Ya. Ada juga air mutanajis. Air mutanajis itu sama dengan air mukhtalif yang kecampur dengan air najis tadi. Yang mana dia kalau berubah, sepakat para ulama itu najis. Ya, kalau tidak ada perubahan, nah itu ranah khilafiyah yang sudah juga kita bahas sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, azanullah wa iyyakum, ini secara garis besar seperti ini tentang toharoh. Nah, yang terakhir bersuci dengan sa'id,
Tadi kan dengan air alatnya. Nah, sekarang saran yang kedua dengan sa'id, yaitu dengan debu yang suci. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba." Kemudian kamu kalau nggak dapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, ya, sa'idan thayyiba. Lalu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Sapulah mukamu dan tanganmu. Ya, ayat ini ya menggabungkan alasan tayamum dan tata cara tayamum. Alasan tayamum jika tidak ada air atau tidak cukup air atau tidak bisa kena air kayak sakit, ya. Lalu kemudian caranya sapulah muka, wajah dan tangan, ya, sampai mata, apa bukan mata nih namanya, pergelangan tangan, ya. Ini cukup, melebihinya afdol. Kemudian di dalam hadis sebagai dalil sucinya debu, bukan hanya ayat tadi, ya. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku permukaan bumi ini adalah masjid. Aslinya maf'ul, masjud, aslinya masjud. Karena di sistem sorof bahasa Arab tidak ada ya maf'il gitu kan, masjid. Adanya maf'ul yaitu masjud. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an adanya masjid. Sehingga kaidahlah yang mengikuti Quran. Karena Quran itu kualitas bahasa Arab tertinggi. Bukan Al-Quran yang disuruh ngikut kaidah. Ya, tapi kaidah yang ngikutin Al-Quran. Sehingga disebutnya masjid. Tempat sujud. Gitu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak heran kalau di antara kaum salaf seperti Umar bin Khattab, dia pernah sholat di gereja. Nah, pada prinsipnya semua permukaan bumi ini suci. Hanya saja dalam hadis Bukhari diceritakan Umar bin Khattab sholat di gereja dengan cara salib-salib yang ada di gereja itu sudah diturunkan. Saat itu sedang pembebasan negeri Syam. Ya. Kemudian kita tahu di Turki apa tuh? Hagia Sophia, ya, Hagia Sophia. Kan dulunya gereja. Jadi masjid, kemudian jadi apa? Museum, kemudian jadi masjid lagi. Itu masih ada tuh lukisan-lukisan Bunda Maria segala macam itu, dan sekarang udah ditutup. Tidak dihilangkan tapi ditutup aja, diblurkan. Ya, itu berprinsip dari hadis ini. Pada prinsipnya semuanya suci untuk kita sholat. Sampai memang ada dalil khusus yang melarang sholat di situ. Wa tahuron, ya, semuanya ini sebagai masjid dan semuanya sebagai suci. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan as-sa'idu tahir wa huwa wajhul ardi at-taharah minat turab, ya, au ramal, au hijarah, au sabakha, yaitu berupa tanah, pasir, batu atau tanah berair. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi dari para fuqaha 4 mazhab, yang paling ketat dalam penggunaan debu untuk tayammum adalah mazhab Syafi'i memang. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, sa'id dan thayyibah itu hanyalah sa'id yang ada di turab. Debu yang ada di tanah. Kan kalau di tanah itu, kalau kering itu kan kadang di atasnya ada ini itu. Ada debunya, ya, ada pasirnya. Halus banget. Dari situ. Adapun jumhur, Maliki, Hanafi, dan juga Hambali, ya, para ulama Hanabilah, mereka memperluas spektrum sa'id dan thayyibah. Bukan hanya yang ada di atas turab, tapi juga ada di dinding, di bebatuan, di pepohonan, di apa kalau di kita zaman sekarang ini, di lemari kita berdebu misalnya, atau di jok, bangku, kursi. Nah, itu seperti yang diurai oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa umumnya para fuqaha mengartikan sa'id dan thayyiban itu beragam. Bukan sekedar yang di atas turab. Jadi mau yang di batu, di tanah, di pasir, atau yang bahkan tanah berair. Cuman kalau tanah berair kita tidak
umumnya tidak memakai, kan lumpur kesannya gitu kan. Kalau di Indonesia malah unik, ada yang jual tuh, ya di Tokopedia tuh dijual, ya debu tayamum. Ya. Nah, bagaimana di pesawat? Di pesawat itu, kalau kita lihat kan pesawat bersih ya. Jadi kalau kita ambil tisu, kemudian kita lap di apa namanya itu kursi pesawat, itu ternyata nggak terlalu kotor, bersih. Malah mungkin lebih kotor muka kita kalau kita pakai ini gitu ya. Tapi kita gimana? Apakah lantas nggak boleh tayamum di pesawat itu? Ya, untuk mengindikasikan bahwa pesawat itu juga mengandung debu, itu bisa kita lihat dari selepas seluruh penumpang turun, itu biasanya mereka tim kebersihannya akan membersihkan dengan penyedot debu. Ya, hal itu menunjukkan bahwa berarti emang ada debu. Ya, ketika mereka menggunakan itu berarti memang ada debu. Begitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Baik, Bapak Ibu sekalian, a'azanallah wa iyyakum jami'an, ini dua alat. Lalu bagaimana alat izalatun najasah? Alat izalatun najasah, ya, seperti istinja dengan bebatuan, 3 batu. Istinja dengan air. Nah, ini sunnah. Air dengan batu digabungkan, kata Imam Ahmad bin Hambal, itu yang paling afdol. Salah satunya saja boleh. Nah, budaya kita nggak biasa menggunakan batu. Budaya kita di Indonesia dengan air, dan ini yang disebut sebagai ya, istinja yang ideal dengan air karena dia mampu membersihkan. Bahkan orang Barat pun mengakui hal itu. Adapun istinja dengan tisu ini kalau dicari dalil khusus tidak ada. Yang ada adalah kias, yaitu dengan batu tadi dibolehkan benda apapun yang menyerap air. Tapi kalau di kita kan nggak biasa gitu ya. Ya, maka dengan air itu yang lebih utama. Termasuk juga dikala kita membersihkan ada ompol anak kita yang ada di ubin, di lantai. Maka yang kita lakukan adalah air dengan air, menghilangkan najis air dengan air. Itu yang lebih utama. Ya, sampai unsurnya hilang, ya kemudian kita pel, kita bersihkan sehingga hilang baunya, hilang bekas warnanya. Ya, maka yang seperti itu sudah cukup. Air dengan air. Adapun menggunakan tisu, para fuqaha kontemporer membolehkan dengan syarat, dengan kias batu tadi, pun juga dengan 3 lembar, nggak cukup dengan 1. Begitu. Tapi ya itu tentang izalahnya. Nah, bagaimana kalau kondisinya orang-orang yang dalam apa istilahnya itu ya, sedang hiking, ya lagi hiking, susah mencari air, tapi kalau lagi hikingnya lagi musim kering misalnya, ya, dan mereka pun juga nggak bawa tisu segala macam, maka pada prinsipnya dibolehkan dengan benda apapun yang bisa menyerap air dan tidak mencelakakan. Bisa menyerap air dan tidak mencelakakan. Ya, tidak mencelakakan seperti, mohon maaf, misal dengan daun-daun yang berbahaya. Ya, tapi kalau dengan yang tidak mencelakakan, silakan. Itu izalatun najasah. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita anggap sebagai apa? Pengawal ya, trigger materi kita di pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas selanjutnya tentang ya macam-macam najis. Ya, kita berkenalan dengan an-najasat, ya, baik najis yang disepakati dan najis-najis yang diperselisihkan. Kemudian pertemuan yang ketiga kita lanjutkan dengan ya fikih mandi dan wudhu, dan syukur-syukur kalau waktunya cukup kita bahas tayamum juga. Walau bisawab, itu dulu saya kembalikan ke moderator. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pemaparan materinya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan materinya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan, sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand. Kemudian nanti langsung bertanya dengan Ustadz Farid, kepada Ustadz Farid. Itu, adakah
peserta di sini yang ingin bertanya langsung. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh peserta melalui Google Form ya. Nah, ini akan saya bacakan. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya yang pertama itu tentang bagaimanakah cara mencuci yang benar menggunakan mesin cuci, khususnya bagi pengusaha laundry. Karena pernah dengar kajian yang menyampaikan harus disiram air bersih dulu baru sabun. Apakah jika baju dicuci langsung dengan deterjen tidak menyucikan? Itu, Ustaz. Iya, ini udah kita bahas tadi ya di awal sebenarnya ya. Iya, Ustaz. Jadi pisahkan dulu pakaian-pakaian yang ditengarai mengandung Najis. najis dengan pakaian yang ya kita anggap tidak mengandung najis. Ya. Untuk yang mengandung najis, tadi sudah saya sebutkan, bersihkan dulu, cuci dulu dengan air bersih, dengan air mengalir. Pakai keran atau apa. Jangan direndam, karena nanti sama juga bohong jadinya kan. Tetap itu najisnya. Nah, kalau udah selesai, kita anggap ya zonnur rajih, ya dugaan kuat kita sudah beres, sudah nggak ada lagi najisnya, baru silakan digabung dengan yang lain. Nah, kalau udah kayak begitu, ya silakan dicuci langsung dengan deterjennya, nggak ada masalah. Gitu. Kalau misal. Baik, insya Allah terjawab ya. Jadi kalau untuk pengusaha laundry yang khusus diduga ya, patut diduga ada najisnya itu dipisahkan dulu. Nah, kalau yang aman-aman saja langsung masukin mesin cuci nggak apa-apa, langsung dicuci pakai deterjen. Nah, tadi kan disampaikan juga ya tadi ya, ciri-ciri Ya. ada najisnya itu satu berubah aromanya atau warnanya atau rasanya. Kalau ada salah satu dari 3 itu, nah itu bisa dipisahkan dulu. Gitu. Pisahkan, dimintai biaya tambahan. Gitu. Terus pertanyaan kedua, Ustaz, dari peserta, bagaimana cara membersihkan najis ompol bayi yang terserap di kasur? Apakah cukup dibasahi saja gitu? Wah, ini banyak banget nih, Ustaz, khususnya spring bed yang berat-berat itu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, ompol di lantai. Ya memang pembersihnya memang dengan air. Ya, termasuk juga ompol yang ada di kasur kita, baik kasur spring bed atau kapuk kayak zaman dulu begitu. Ya kita basahi, kemudian kita sikat begitu, kemudian kita jemur sampai kering begitu. Adapun kalau kita nggak seperti itu, hanya kita lap saja, tapi dia masih ngendep itu najisnya di kasur tersebut, maka butuh waktu lama untuk benar-benar menghilangkan najisnya. Karena memang waktu, yang namanya waktu, ya saking lamanya, itu termasuk salah satu solusi menghilangkan najis. Seperti, mohon maaf ya, ada laki-laki, bapak-bapak yang nggak bertanggung jawab, kan banyak tuh yang kencing di bawah pohon sembarangan kan gitu kan, atau di pinggir Ya, jalan. Itu kan jadi najis tuh. Tapi kan lama-lama kering. Seiringnya waktu bertahun-tahun dia akan hilang. Tapi kan kalau di kasur kan nggak mungkin nungguin bertahun-tahun. Ya kan? Nggak kepake-kepake nanti kan. Nah, makanya untuk mempercepat ya memang alat yang terbaik adalah dengan air.
Ya, atau kalau misalnya dikit, ya kita bisa menggunakan, kita siasati dulu ya dengan kain kering dulu supaya ompolnya nyerap berpindah gitu ya ke kain kering tersebut atau kain yang sudah nggak kepake misalnya, sehingga volume ompol atau najis yang ada di kasur itu pun berkurang. Nah, ketika sudah berkurang baru kita bisa dengan air sampai tadi dugaan kiwat kita sudah hilang, ya, maka kemudian kita cuci, kita jemur sampai kering begitu. Walau miswak. Baik, Ustaz. Kebayang sih Ustaz itu. Masya Allah, berarti dibersihkan sampai dalamnya itu, sampai yang nyerap ke dalam ya. Baik, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih dari Google Form ini. Pertanyaannya, apakah boleh berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya, tapi airnya dari keran, bukan dari bak mandi? Iya. Dan apabila kita berwudu di dalam kamar mandi, dan apabila kita berwudu di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, boleh nggak ya kita wudu menggunakan air tersisa di ember ketika kondisi listrik mati? Oh ya, Ustaz. Jadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Gitu, Ustaz. Boleh wudu di kamar mandi yang ada klosetnya, tapi dari air keran. Terus kalau air kerannya habis, misalkan dari toren habis, boleh nggak wudu dari bak airnya atau ember airnya, Ustaz, yang Iya. ada klosetnya? Baik. Untuk bersuci atau wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya, ini oleh para ulama dikategorikan sebagai salah satu makruhat, hal-hal yang dimmakruhkan ketika wudhu, yaitu berwudhu di tempat najis, yang ada najisnya. Apa alasan makruh berwudhu di situ? Yaitu peluang terciprat dengan najis tersebut, apalagi kalau pakai keran kan. Kalau air dengan keran, keran itu kan ada cipratan. Dan kita khawatir di air bawah, ya jatuhnya air itu ada najis sebelumnya, sehingga dia mental-mental kemana-mana gitu. Kena ke kaki kita, kena ke kain sarung, kena ke celana panjang kita. Nah, itu dikhawatiri seperti itu. Itu alasan makruhnya, khawatir kecipratan najisnya. Tapi kita tahu ada kaidah yang berbunyi al-karohah ya tuzalu biwujudil hajah. Yang namanya makruh itu bisa hilang ya kalau kita memang sangat butuh. Maksudnya butuh tuh tempat kita wudhu nggak ada tempat lain kecuali situ. Kan umumnya kan zaman sekarang ini antara tempat wudhu dengan kamar mandi tempatnya sama nih rata-rata di rumah-rumah ya. Jarang Iya, Ustaz. terpisah. Dia mandi di situ juga, dia BAK BAB situ juga, dia wudhu situ juga gitu ya. Syukur-syukur ada yang terpisah gitu. Seandainya hanya di situ saja dan dia juga mesti wudhu, ya maka kemakruhan itu hilang. Tapi ada apa namanya? Ada tekniknya juga, yaitu disiram dulu aja sebelum wudhu mulai, sebersih-bersihnya sudut-sudut dari WC tersebut, termasuk klosetnya dibersihkan dulu, siram-siramin dulu. Nah, ketika semuanya sudah, ya kita lihat sudah kebawa lah, dan sudah ngalir ke lubang WC, lubang kan lubang bukan lubang kloset ya, tapi lubang kamar mandinya gitu. Iya. Nah, kira-kira udah pada ngalir semua, nah baru silakan. Karena peluang kecipratan dengan najisnya sudah bisa diminimalisir, begitu. Nah, itu supaya kita nggak makruh. Kalau emang nggak ada pilihan lain. Adapun untuk yang kedua, mati lampu, mati listrik, mau wudhu di keran, kerannya mati. Ya akhirnya mau nggak mau ke bak atau di ember. Apakah boleh? Tetap boleh. Dengan catatan memang itu air masih dalam kondisi asli air mutlaknya. Entah berasal dari tanah yang kemudian kita tampung di toren dulu, di tangkinya dulu. Entah kita ambil dari sungai, entah kita ambil dari air hujan, walaupun hanya seember, setempayan doang, itu tetap sah. Adapun jumlah 2 kula, itu konteksnya adalah air yang kalau kejatuhan najis nggak ngefek, itu maksudnya. Bukan standar wudhu kalau air yang nggak 2 kula nggak boleh, bukan itu. Itu standar tentang kalau ketiban kemasukan najis, maka najis nggak ngefek. Itu paling nggak 2 kula. Najisnya pun juga najis apa dulu gitu. Kalau najisnya berupa bangkai kambing 2 ekor,
Jatuh ke bak yang apa? Kalau antum tahu, pernah lihat ini nggak, truk tangki Pertamina? Iya, Ustaz. Kan ada yang 1000 liter tuh, gede itu 1000 liter kan. Sementara 2 kulah itu paling kan nggak sampai 700 liter gitu, 2 kulah. Masih gedean bak Pertamina. Kalau seandainya kejatuhan bangkai kambing aja, ya 2 ekor, itu udah berubah pasti. Ya. Maka tadi ada statement dari para ulama, mau dikit mau banyak, kalau ada perubahan tetap najis gitu. Ya, adapun kalau netes nggak seberapa, ya airnya 2 kula memang nggak ngefek begitu. Jadi sekali lagi bukan, dulu kan ember kita belum sampai 2 kula, kamar mandi kita kolamnya nggak sampai 2 kula, nggak ada masalah wudhu di situ. Yang penting masih tetap pada air mutlaknya begitu. Belum ada perubahan. Ulang biswab, ya. Ya, Ustaz. Baik. Mungkin ini Ustaz, saya tambahkan. Mungkin pertanyaannya tuh ini Ustaz. Takutnya kecipratan air najis itu loh Ustaz. Embernya tadi itu Ustaz. Isinya maksudnya. Isi Jadi kalau air. kecipratan ya khawatirnya ya. Iya, Ustaz. Eh, Ingat nggak tadi pembahasan tentang air mukhtalid? Nah, di situ tuh, ya kan, air yang kecampur, ya, Iya. yang mana Hmm. air mukhtalid dengan benda suci yang bisa dikendalikan, kecampuran bedak, sampo, dan seterusnya, termasuk juga kejatuhan cipratan air mustakmal, ya. Nah, itu Hmm. nggak lantas jadi air mustakmal dia, karena kejatuhan air mustakmal bukanlah air mustakmal itu sendiri, dia maksudnya air mukhtalid. Nah, statusnya kalau dia kecampur benda suci, maka kalau sampai terjadi perubahan baru nggak boleh. Tadi kena Oh. ember kita keramas nih, saking banyaknya busa, ya kita bilas itu busa sampai jatuh-jatuhan ke ember, dan airnya berubah udah, Iya. ya airnya berubah tuh, udah pada putih gitu. Nah, ini udah berubah nih, nah, itu udah nggak Hmm. boleh dia buat wudhu gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada perubahan, nyiprat sih nyiprat, jatuh 1-2 tetes atau beberapa tetes lah, tapi sama sekali nggak ada perubahan, dan cipratannya juga cipratan yang suci tadi, cipratan kita wudhu, cipratan kita mandi, tapi juga nggak banyak gitu, yang kayak gini nggak ada masalah ya, walaupun tuh khilafiyah ya, tapi kembali ke tadi, kalau seandainya nggak ada perubahan apapun maka dia tetap suci gitu. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada satu pertanyaan nih, yang tentang toharoh. Apakah berwudu atau bersuci dengan air yang kandungan aroma besinya sangat kuat sampai warnanya juga berubah kecoklatan itu sah? Apa tidak, Ustaz? Nah, Ya, jazakallahu khairan. Kalau itu sifatnya alami, datangnya alami, bukan karena sengaja dicampur oleh zat yang mengandung besi, ya, maka dia tidak ada masalah. Bapak Ibu kalau pernah ke daerah Kalimantan, Kalimantan itu kan ya, istilahnya tanahnya tanah gambut. Jadi ya. kalau kita ngebor air di situ, susah ketemu air bersih kayak di Jawa. Hmm. Saya pernah diundang ke kampus Pontianak, Tanjung Pura namanya, Universitas Tanjung Pura. Itu ketika saya wudhu, saya kaget banget karena air kerannya keluar warnanya kayak kuah empek-empek. Pernah lihat nggak? Iya, iya. Hitam. Iya, hitam. Hitam tuh mahasiswa sana pada bilang, emang ini air aslinya katanya. Oke, gini air aslinya, iya. Begitu saya ini kan, ya emang rasanya sama kayak air biasa juga. Warnanya aja yang kayak gitu. Ternyata alaminya begitu. Nah, jadi Hmm. apa yang tadi ditanyakan, jika rasa besinya itu alami, emang daerah situ daerah yang zat besinya tinggi airnya gitu ya. Terbukti dari kalau kita tampung ke ember, biasanya akan ada lapisan tuh kayak pelangi ya di permukaannya gitu. Dan itu biasanya tuh daerah yang airnya zat besinya tinggi gitu. Nah, sekali lagi gitu, kalau itu alami nggak apa-apa. Tapi kalau itu memang ada campuran,
ya, sehingga mengubah warna, bau dan rasa itu, nah itu yang nggak boleh. Nah, termasuk yang diperdebatkan itu adalah, mohon maaf ya, air pump yang biasanya berasa banget aroma apa namanya? Favoritnya, Tawas, Ustaz. tawas ya, apa tuh? Tawas, Kaporit. favorit. Favorit. Kaporitnya. Itu kan kadang berasa banget tuh bau kaporitnya, ya rasanya juga. Ini diperdebatkan karena ada yang mengatakan itu tidak sama sekali mengubah kesucian. Ya, justru itu untuk membersihkan, mensucikan fungsinya. Ya, ada pula yang mengatakan tetap nggak boleh karena baunya berubah. Ya, olah bisawab. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Itu ya jawabannya ya. Jadi kalau alami asli itu nggak apa-apa, bisa dipakai bersuci. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, eh, bagaimana hukumnya air yang diwadahi ke wadah semprotan untuk memudahkan berwudu saat sedang safar atau saat orang sakit gitu. Atau mungkin kadang saat itu tadi ya, ke Mekah itu saat umroh. Ya, iya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Perlu diketahui bahwa Rasulullah alaihi wasallam itu pernah berwudu dengan volume air yang tidak banyak. Beliau pernah berwudu hanya dengan air yang banyaknya 2 mud. Ya, ya kira-kira segelas kayak gini nih. Pernah Rasulullah. Ya. Maka air-air apa namanya itu? Buat nyemprot itu kan biasanya takarannya juga nggak besar gitu. Hmm. Nah, itu yang pertama, kalau di sisi jumlah nggak ada masalah. Yang kedua, tentang tata caranya. Yang penting adalah dialirkan, jangan dikobok. Nah, dialirkan zaman sekarang ya bisa dengan dituang, ya bisa juga dengan disemprot karena memang ini bagian dari cara mengeluarkan aliran airnya. Oke. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, Anas bin Malik ketika memegang kirbah. Kirbah itu kayak apa kalau di kita ketel ya, atau ketel ya. Kayak termos teh gitu ya. Itu oleh mereka dituangkan ke Rasulullah. Rasulullah menadami begitu. Nah, selama kita ada aliran kayak gitu, maka nggak ada masalah. Ya, kita semprot dulu ke telapak tangan kita untuk kita kumur. Kita semprot dulu telapak tangan kita untuk kita mengusap wajah. Yang kayak gitu nggak ada masalah. Begitu. Jadi jangan sampai ada apa dikobok gitu ya. Kalau misalnya. Baik, Ustaz. Eh, berarti nggak cukup kalau langsung disemprotkan ke bagian area wudhu ya, Ustaz. Misalkan Iya, kita mau jangan begitu juga. Kenapa? Karena kan di Quran tadi dikatakan famsahu, disapu, diusap. Jadi bukan begini-begini nih. Nah, jangan begitu. Tapi ya itu ada. Ya. Iya, iya, iya. Baik, Ustaz. Terus yang selanjutnya ini, Ustaz. Kalau untuk apa yang area sedang diperban gitu, Ustaz. Sedang luka terus dibalut perban itu gimana itu, Ustaz? Ya, ada luka ya. Ada luka dan itu luka belum bisa dibuka, emang belum waktunya dibuka. Sementara daerah itu daerah wudhu, seperti di telapak kaki, di telapak tangan misalnya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Dalam hadis juga dikatakan idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian mendapatkan perintah dariku, maka praktekkan sejauh kemampuan kalian. Jadi silakan dilakukan sejauh kemampuan kita saat itu. Kalau memang masih bisa, mungkin boleh diusap banyak air, silakan. Tapi kalau kata dokter jangan, cukup dibasuh, diusap bagian atasnya saja. Yang penting kena bagian atasnya, nggak sampai nyerap itu air ke bawah ke lukanya, maka itu sudah cukup. Ya, idealnya kan basah, biasalah seperti itu. Tapi kalau itu nggak mungkin dan berbahaya, maka cukup diusap saja ya di bagian atasnya. Ya, kita seperti ini walaupun lagi diperban. Sebab kalau dibasahi benar-benar juga malah membahayakan. Ini dalam rangka daf'ul mafasid, ya maka nggak apa-apa, sekedar diusap seperti ini. Yang penting sudah kita coba lakukan sebagaimana semestinya, tangan, kaki, begitu. Yang
bagaimana kalau nggak diperban? Lukanya terbuka. Lukanya terbuka. Entah, mohon maaf, ada nanahnya di situ, ada darahnya, ada dagingnya gitu ya. Kalau kena air malah juga bahaya. Diperban juga enggak. Maka yang kayak gini nggak mungkin. Nggak mungkin diusap karena dia akan sakit rasanya dan juga mungkin juga apa namanya membuat Nggak lama sembuh. sembuh jadinya. Cukup di bagian pinggir-pinggirnya aja. Ya, dalilnya kembali ke ayat tadi. Ya, fattaqullaha masata'tum dan hadis tadi dan juga kaidah fikih yang berbunyi idza dhaqal amru itasa. Jika sebuah kondisi keadaan membuat kita susah, payah, maka itasa, maka hal itu membawa kemudahan. Jadi nggak apa-apa di pinggirannya aja. Gitu. Wallahualam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ya, untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaannya ini Ustaz. Kalau lagi wudhu Ustaz, kemudian kentut di tengah-tengah wudhu gitu. Nah, itu harus ulang dari awal atau gimana Ustaz? Wudhu. Lagi wudhu, lagi wudhu buang angin gitu. Iya, Ustaz. Ya, ya. Habis kumur, baru pas lagi bersihin tangan, buang angin, misal gitu ya. Iya. Ya, ya memang batal itu. Nggak bisa ngelanjut itu dari awal lagi. Ya, Iya. jangan lanjut. Ya, sebagaimana Iya. kalau dia buang anginnya lagi bersihin kaki, lagi basuh kaki, buang angin. Ya, kecuali nih, kecuali ya, kecuali buat orang tertentu yang Allah uji dengan penyakit. Memang Hmm. itu penyakitnya, dia keluar darah terus, keluar nanah terus, atau dia buang angin terus. Nah, itu penyakit. Yang kayak gini apa namanya lah harus nggak apa-apa karena emang dimaafkan. Dan jangan lupa para sahabat Nabi yang perang Badar dulu, mereka perang luka-luka, mereka tetap wudhu, mereka tetap sholat, walaupun luka mereka masih ngalir darah. Dan darah itu kan najis, sepakat semua mazhab gitu kan. Ya maka yang kayak gini dimaafkan. Ya sama kalau buang angin tadi sudah taraf penyakit karena ada di sini di daerah dekat Depok ya di daerah Cibinong ada seorang ikhwan yang Allah uji dengan penyakit buang angin itu bisa setiap berapa menit sekali. Hmm. Wudhu kah, sholat kah, saya pernah bilang ke dia, bisa nggak antum barang 5 menit, 10 menit nggak buang angin? Nggak bisa katanya. Kecuali kalau lagi tidur. Ini ujian berat buat dia. Ya kasihan gitu ketika di sekolah, kan dia ngajar ketika di rumah gitu. Nah kalau udah kayak penyakit kayak gitu, ya ini sulit ya. Dan ini apa namanya, kaidah tadi berlaku buat dia. Dan juga ayat berlaku buat dia, yuridullah bikumul yusra, wala Hmm. yuridu bikumul usra. Begitu. Ya, kalau bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, itu tadi pertanyaan di Google Home ya, sudah ditanyakan semua. Ada satu pertanyaan yang tidak saya sampaikan, karena pertanyaannya tadi sudah dijawab. Kalau bersuci itu pakai apa saja? Nah, kemudian kita geser ke ini apa room chat di Zoom. Pertanyaannya membahas ini saat pertanyaannya membasuh kepala dan telinga dalam satu kali ambil air, apakah yang dipakai mencuci telinga termasuk air mustakmal? Begitu saja. Untuk membasuh apa namanya Dan kepala telinga. langsung telinga itu ada kurang lebih 4 metode dan empat-empatnya ada dalam sunnah. Sebenarnya masalah ini akan kita bahas nanti sebenarnya di pertemuan pas pembahasan wudhu. Cuman karena di sini udah ditanya, ya udah nggak apa-apa kita bahas aja ya. Jadi ada beberapa riwayat yang berbeda-beda memang. Pertama, Rasulullah pernah ketika membasuh kepala itu hanya bagian ubun-ubun saja. Pernah. Pernah juga Rasulullah dari ubun-ubun ke tengkuk, ke belakang. Begitu. Yang kedua. Ya, pernah juga dari ubun-ubun ke belakang, ke depan. Itu yang ketiga. Ya, pernah juga dari depan, ubun-ubun ke belakang, ke depan lagi, dan langsung ke telinga.
depan lagi, langsung ke telinga, begitu. Itu nggak dikatakan sebagai mustakmal. Kenapa? Karena kepala dan telinga itu satu anggota badan. Apa rambut dan telinga satu anggota badan, itu bagian dari kepala. Gitu. Sehingga dia dihitung satu. Nggak dihitung airnya jadi air mustakmal gitu, tidak. Ini 4 metode. Jadi yang manapun di antara cara 4 ini kita mau pilih, silahkan. Ya, sementara Imam Nawawi lebih memilih menganjurkan yang afdol itu adalah setelah kepala selesai, depan, belakang, depan lagi gitu ya, ambil lagi air yang baru, baru dibersihkan telinganya. Nah, itu yang beliau pilih. Walaupun dengan cara 4 tadi semuanya silahkan. Gitu. Memang ada di antara ulama, ada yang mengharuskan seluruh kepala. Nggak cukup ubun-ubun. Ya, sementara Imam Syafi'i dan Imam ubun-ubun cukup. Bahkan 3 lembar rambut juga sudah cukup. Karena misal tangan saya nih, tangan saya megang lemari, ya. Walaupun yang saya pegang paling hanya 10 cm dari bagian lemari ini, kan tetap secara bahasa saya megang lemari, ya kan? Nggak harus saya usap semua lemari untuk disebut saya megang lemari, kan begitu. Saya megang wajah saya, walaupun saya pegang begini doang, itu tetap megang wajah. Nggak harus saya begini-begini disebut megang wajah, kan gitu. Ya. Maka dengan logika kayak begitu, ketika ada orang berwudu hanya bagian sini saja, itu pun juga sudah cukup. Dan Rasulullah melakukan itu pernah. Ini apa ya, semacam jawaban dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Hambali yang mengatakan harus seluruh kepala, begitu. Nah, padahal semua riwayat itu ada. Manapun yang kita pilih silakan, ada dalam sunnah. Allah misal. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi aman ya, bukan termasuk air mustakmal. Kemudian untuk mandi junub, Ustaz, apakah diperbolehkan jika kita bilas dulu badan dengan sabun untuk membersihkan najis sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh? Karena pernah Gimana? mendengar kajian Ustadz yang Gimana? melarang. Gimana, Ustaz? Tadi agak terputus-putus bacaan. Gimana? Ulang. Oh, baik, Ustaz. Saya ulang ya, Ustaz. Untuk mandi junub, apakah diperbolehkan jika kita bilas dulu badan dengan sabun untuk membersihkan najis sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh? Karena pernah mendengar kajian Ustadz yang melarang karena dianggap adanya sabun akan melapisi kulit sehingga saat disiram air itu tidak akan mengenai kulit secara langsung. Gitu, Ustaz. Baik, yang dicontohkan dalam sunnah itu ketika mandi junub adalah itu cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Setelah itu cebok dulu. Selesai cebok, dia wudhu, ya, dan menyisakan kaki nggak dibersihkan di awal. Nanti kaki dituntaskan, dibersihkannya di akhir. Walaupun ini ada 2 pilihan ya, boleh di awal, boleh di akhir. Ya. Habis itu, habis wudhu, baru dia mandi, yaitu membersihkan, mengguyur bagian kepalanya, ya, bagian bawahnya, ya, yang sebelah kanan dulu, tubuh sebelah kanan, ya, kemudian tubuh sebelah kiri, kemudian seluruhnya. Ini kalau kita mau ngambil sunnahnya gitu, itu lengkap, para ulama kita membahas seperti itu. Tapi kalau ada yang pengen ngambil paket hemat, yang penting sah gitu ya, yang penting di hati udah niat pengen mandi junub atau mandi wajib, ya, kemudian membasahi air seluruh tubuh, itu sudah sah. Adapun sabun itu penyempurna saja, keramas itu penyempurna saja. Ya, apakah sabun menghalangi air? Tidak. Menghalangi kalau siraman pertama. Dan orang kan biasanya kalau pakai sabun nggak mungkin sekali siram. Iya. Betul nggak? Iya, Ustaz. Ada orang kalau pakai sabun pasti sampai keset. Kan gitu ya? Iya, betul. Dibersihkan Kayaknya dulu nggak pernah sabunnya. ada orang yang pakai sabun sekali siram cukup. Ya, nggak ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu emang akan menghalangi, betul.
Tapi Iya. yang udah orang nggak ada yang kayak begitu. Orang kalau pakai sabun pasti akan sampai bener-bener bersih, bilas berkali-kali Hmm. gitu ya. Kayak gitu nggak ada Hmm. ya. Olah bisa. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya terjawab ya. Dipakai sabun dulu tuh aman. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Pertanyaannya, dulu waktu zaman Rasul, orang-orang melilitkan surban di kepala saat basuh kepala. Di wudhu, apakah hanya kepala bagian depan cukup sehingga bagi muslimah demikian pun cukup? Mungkin yang Ya. ubun-ubun tadi ya, Ustaz ya. Iya, Bun. Untuk Hmm. muslimah, eh, diriwayatkan dari salah satu istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, seingat saya, eh, kalau nggak Maimunah atau Ummu Salamah gitu, bahwa mereka atau salah seorang dari mereka pernah berwudu dengan cara membasuh jilbabnya aja. Jadi tidak sampai membersihkan kepalanya. Yang biasanya ini di zaman kita ini bisa kita lakukan kalau kita lagi di depan umum, ya ibu-ibu atau kaum muslimah lagi ada acara di luar atau bisa lagi haji atau umroh, kemudian lagi tawaf batal wudhunya, mau wudhu lagi kan jauh tuh, kalau wudhu lagi ke WC, yang udah pernah ke tanah suci pasti ngalamin nih. Ya, akhirnya kita wudhu lagi di sekitar. Kalau sekitar kan berarti kan masih banyak orang, laki-laki banyak banget. Dan nggak mungkin buka jilbab di situ kan. Nah, untuk kondisi kayak begitu, apa yang dilakukan oleh istri Rasulullah SAW pas basuh bagian kepala, yaitu dia bagian anunya, jilbabnya gitu, itu bisa dilaksanakan. Ya. Dan ini ada dalam sunnah dan Rasulullah menyetujui perbuatan istrinya itu. Kalau misal. Hmm. Baik, berarti aman, boleh, gitu ya. Baik, terus ada satu lagi Ustaz ini pertanyaan. Eh, satu, oh ada tiga, satunya ada tiga. Iya. Pertanyaannya, untuk hand sanitizer Ustaz, yang mengandung alkohol, apakah membatalkan wudhu? Kasusnya, saat tenaga kesehatan ingin menjaga wudhu agar tidak terlambat sholat, tapi harus memakai hand sanitizer terus-menerus. Nah, gitu Ustaz. Baik, tolong diingat, eh, hal-hal yang membatalkan wudhu seperti yang diurai oleh para fuqaha. Di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, itu tak satu pun poin-poin dari para ulama dulu dan sekarang itu kena najis. Terkena najis itu bukan pembatal wudhu, tapi dia menghalangi sholat, iya. Kalau mau sholat harus bebas dari najis. Tapi wudhu nggak batal, cukup dibersihin doang. Nggak usah ulang wudhunya. Misal saya udah wudhu nih, saya nyenggol air ompol anak saya misalnya nih, ya. Makanya saya lakukan bukannya ngulang wudhu, cukup bersihin tangan saya aja yang kena ompol tadi. Nah gitu, bedakan di antara keduanya. Bedakan kalau saya yang BAK, Iya, bedakan iya, dengan iya. kalau saya yang BAB, bedakan dengan kalau saya tidur terlelap, itu batal wudhu. Tapi ketika saya habis wudhu terus kena nyenggol najis, yang saya lakukan cukup membersihkan najis itu saja. Ya, walaupun wudhu saya tetap sah, nggak batal, tapi najis yang ada di tangan saya itu menghalangi sholat. Ya, Hmm. tetap harus dibersihkan juga memang. Itu kalau itu najis. Lalu bagaimana dengan hand sanitizer? Hand sanitizer ini dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah waktu rame-ramenya pandemi kemarin, mereka mengatakan itu sama sekali bukan najis. Karena alkohol itu tidak selalu identik dengan khomer. Betul, alkohol itu bisa memabukkan. Tapi kan nggak selalu orang alkohol itu buat mabok. Alkohol kan bisa buat disinfektan. Ya, seperti yang ada di betadine, di apa namanya, Rivanol ya, yang buat luka-luka itu loh. Yang Iya, buat puput pusar bayi itu kan juga alkohol tuh. Ya kata iya. Darul Ifta Al-Misriyah itu bukan najis. Ya, yang najis itu khomernya. Khomer pun najis itu ada dua makna para ahli fikih.
itu najis hissi ya, secara fisik benda cairnya. Ada yang mengatakan bukan najis bendanya, tapi najis ma'nawiyah, itu aktivitas maboknya yang najis. Karena ayat itu kan bukan ngomongin khomer doang. Coba gimana lengkapnya? Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya ansob itu kayak sesajen, dan mengundi nasib semuanya adalah kotor, najis, perbuatan setan. Nah, kalau kita lihat di situ ada apa judi juga najis, tentu maksudnya adalah bukan fisik uang judinya najis. Uang judi mah logam dan kertas kan benda suci semua. Yang najis apanya? Ketika kita bermain judi dan memakan penghasilan dari judi, itu perbuatan najis. Itu namanya najis maknawiyah. Kalau secara fisik dibilang najis, kita ada uang logam, uang kertas, main judi, najis. Terus digerebek sama polisi, mau disita, polisinya bingung, wah najis nih, gimana megangnya? Kan tentu yang najis bukan benda uangnya, perbuatannya yang najis. Nah, sama khomer di situ maksudnya bukan minumannya yang najis, tapi aktivitas maboknya. Itu kata para ulama yang mengatakan, apa tadi? Najis maknawiyah. Gitu. Ya. Ada yang bilang najis hisiyah emang bendanya. Maka jangan kaget di zaman Rasul ketika ayat itu turun, ya para sahabat langsung tuh menumpahkan khomer-khomer mereka yang ada di drum-drum mereka, sehingga digambarkan dalam hadis Imam Ibnu Hibban, Madinah itu banjir minuman keras. Nah ini kan dalil tambahan bahwa dia bukan najis secara fisik. Sebab kalau dia najis secara fisik, air khomer itu, tentu para sahabat Nabi nggak mungkin buangnya sembarangan. Karena kalau buang sembarangan kan pasti nyiprat-nyiprat gitu kan. Nah ini sebagian ulama bilang begitu. Type ya. Jadi untuk hand sanitizer dia tidak ada masalah. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi pertanyaan kita 10 menit lagi ya, sampai 21.25. Nah, ini masih ada pertanyaan, Ustaz. Apakah memakai sunscreen atau tabir surya harus dihapus dulu sebelum wudhu? Juga bagaimana dengan pensil alis, Ustaz? Di mana pensil alis hanya warna saja begitu, Ustaz. Ya, Gitu, Ustaz. untuk lapisan-lapisan yang ditengarai menghalangi kulit, ya, maka dia hendaknya dibersihkan dulu di saat kita ingin wudhu. Kutek, kecipratan cat minyak, bersihkan dulu. Kecipratan apa tuh yang buat nutupin kalau bocor rumah, aquaproof. Ya. Aquaproof kan itu kan melapis dia itu. Ya, kemudian apa lagi tadi? Ya, pokoknya kayak gitu, itu dibersihkan dulu. Harus dibersihkan. Sebab kata Imam Nawawi, walaupun bagian kecil doang, nggak kena air wudhu, padahal dia wajib kena air wudhu itu nggak sah wudhunya. Ya. Nah, untuk yang tidak melapisi, maka nggak apa-apa. Ya, walaupun itu perbuatan salah. Contoh apa? Tato. Bikin tato jelas berdosa, nggak boleh, dia ngerusak dan Nabi melarang. Tapi tato sendiri dia nggak menghalangi wudhu karena dia nyerap ke kulit. Dan orang yang bertato memang dianjurkan buat menghilangkan tatonya. Tapi kalau tatonya udah sekujur badan, yang jika dihilangkan malah membuat binasa badannya, ya malah jadi penyakit. Maka itu juga dimaafkan buat dia. Dan ketika dia mandi atau wudhu, itu tak menghalangi wudhunya. Henna, ya, atau pacar Cina kalau di sini istilahnya itu yang pewarna kuku, nah, itu tidak ada masalah itu kalau seandainya memang tipis ya dan tidak menghalangi wudhu. Apalagi pewarna rambut, hamiru wa sofiru wa kholifu bil majus, merahilah rambut kalian, kuninglah rambut kalian, berbedalah dengan orang Yahudi. Itu kan Rasul kan suruh. Selama pewarna rambut itu tidak melapisi rambut, ya maka hal itu nggak apa-apa. Ya, jadi rumusnya gitu aja. Ya kalau seandainya yang tadi itu alis, apalagi tadi sunscreen, kalau nggak sampai melapisi dan menghalangi air ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia menghalangi, saking tebalnya dipakai ya nggak boleh. Ya, kalau misalnya.
Baik, berarti termasuk ini ya, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Eh, apa? Dandan, dandan sih. Ya itu, Ustaz. Apa, dan Apa itu tuh? loh, Ustaz. Make up tuh loh, Ustaz. Iya, make Dibersihkan up dulu pun ya, juga Ustaz. begitu sama. Kalau seandainya menghalangi air wudhu, harus dibersihin. Tapi kalau seandainya Hmm. ini saya pakai make up tipis kok gitu, enggak ini ya udah Hmm. ya nggak ada masalah. Kayak misalnya apa sih gincu bibir merah itu ngalingin wudhu itu, ngalingin wudhu Iya, itu. iya, iya. Baik, Ustaz. Kebayang, kebayang. Baik, itu ya sudah terjawab, insya Allah. Kemudian ada lagi, Ustaz, ini pertanyaan nih. Kita masih ada waktu 5 menit. Setelah wudhu, Ustaz, terus ada nyamuk, terus kita itu apa? Kita teplok itu nyamuknya. Terus darahnya nempel di badan gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Wudhunya tuh batal nggak, Ustaz? Ya, membunuh hewan ketika sholat, baik refleks ya atau tidak karena memang kita diganggu oleh hewan itu perbuatan boleh. Ini yang ingin saya tekankan ini dulu. Ya, karena Rasul juga nyuruh, uktulu al aswadain, bunuhlah oleh kalian dua hewan berwarna hitam, fis sholah, ketika kalian sedang sholat. Rasul sendiri nyuruh, apa hewan yang dimaksud? Al hayyatu wal akrob, yaitu ular dan kalajengking. Ya, sehingga kata saya sabik, semua hewan yang diduga mengganggu kita dan membahayakan kita di saat kita sholat, itu boleh dibunuh. Ya, qatlul hayyati wal aqrab wa zanabil wa nahwi dzalik, kata saya sabik. Membunuh ular, kalajengking atau kumbang atau hewan apapun ya min kulli ma yadur yang bisa membahayakan kita nih yang lagi sholat, ya maka hal itu dibolehkan. Walaupun ila amalin kathir, walaupun buat mematikannya butuh banyak gerak. Ya, itu Hmm. dulu. Kemudian dia keluar darah nih, kayak misal nyamuk gitu ya. Maka hal itu termasuk kategori yang dimaafkan. Darah sedikit itu dimaafkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqaha kita. Saya ambil contoh kayak misalnya Imam Zakaria Al-Ansori, seorang ulama bermazhab Syafi'i. Ya, beliau mengatakan ya bahwasanya darah yang sedikit ya itu tidak membatalkan ya idza kunal katsir mubtil. Kalau seandainya darahnya banyak itu bikin batal dunal qalil, kecuali darah yang sedikit. Nah, darah nyamuk sedikit. Itu enggak ada Hmm. masalah ya. Kemudian di dalam kitab At-Tanbih fil Fiqhi Asy-Syafi'i pun sama ya dikatakan demikian. Ya, bahwasanya uh, wa anna shalla fi thawbihi, ya orang yang sholat di pakaiannya ya damil maragif, ada darah kutu, ya kan darah kutu, kutu itu kan juga darahnya dikit tuh, awil Ya. yasir atau darah yang sedikit min sa'iri dima, dari darah apapun, ini semua fa sholatuhu ya sahihah, maka sholatnya tetap sah ya. Kemudian dalam hadis Bukhari, mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Ya, Hasan Al-Basri menceritakan kaum muslimin pernah sholat dalam keadaan luka-luka. Hmm. Kalau luka-luka berarti kan darahnya banyak. Nah, ini dimaafkan. Ya, karena memang nggak bisa dihindar. Kalau misalnya. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah terjawab ya. Jadi nggak apa-apa tuh nepok nyamuk waktu sholat misalkan atau habis wudhu gitu ya. Tuh nggak membatalkan wudhu. Termasuk bajunya ya, Ustaz ya. Jadi Iya. aman gitu ya pakaiannya juga. Baik, dari Zoom, ya dari Zoom ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau wudhu menggunakan air galon atau air rebusan, bisa atau tidak, Ustaz? Ya, air galon, air rebusan, apalagi? Air Ya, rebusan tuh air minum silakan. mungkin ya buat air rebus yang Silakan. untuk diminum. Ya. Jadi tadi kita udah bahas air musyammas, ingat nggak tuh? Air yang Hmm. terkena matahari. Ya, Hmm. ya itu disetarakan hukumnya dengan air yang rebusan.
bahwasanya hal itu tidak ada masalah, ya. Air galon, air sulingan, itu semua suci dan mensucikan, termasuk air yang direbus. Nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaannya adalah, kalau tadi kan disampaikan, Ustaz, air liur anjing itu disucikan, dibersihkan dengan tanah, kemudian dicuci 7 kali, atau yang dengan tanahnya terakhir, gitu ya, Ustaz. Nah, bagaimana dengan air kencing atau kotoran anjingnya, Ustaz? Apakah cara mensucikannya sama? Ya, kotoran dan kencing anjing tentu dia masuk kategori najis mughaladzah. Caranya bersihkan dulu, hilangkan dulu zatnya, materinya. Nah, ketika udah hilang, baru di benda atau di lantai yang kena kita bersihkan dengan cara seperti tadi. Ini kiasan, ya dikiaskan dengan liurnya. Ini konteksnya dalam mazhab Syafi'i kayak begitu. Ya, walaupun itu bukan liur, itu kencing dan kotorannya, tapi tetap najisnya ya sama-sama parah. Ya, maka tetap digunakan pasir atau tanah. Setelah itu baru diguyur dengan 7 kali guyuran. Itu. Itu Baik, konsep fikih mazhab Syafi'i, ya, dikiaskan dengan liurnya. Wallahu a'lam. baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, atas pemaparan materinya dan tanya jawabnya gitu ya. Jadi ini durasinya panjang, tanya jawabnya 40 menit, 45 menit bahkan ya. Dan alhamdulillah efektif, waktunya penuh pertanyaannya. Nah, semoga pertemuan pertama ini menjadi ini ya, penyemangat kita buat hadir kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu. Ada closing statement, Ustaz? Closing statementnya. Mungkin pesan saya aja ya, mungkin pesan saya aja adalah karena tema tentang toharo itu sebenarnya sangat panjang, maka memang butuh kesabaran untuk menguasainya. Karena banyak subtema dalam tema toharo yang belum kita bahas secara khusus. Tadi ya sudah saya sebut untuk tema an-najasah, najis, ya kita belum bahas. Semoga kita ada umur dan kesempatan membahas sampai tuntas. Kemudian pembahasan tentang mandi, wudhu, dan tayamum secara khusus, baik terkait syarat, wajib, sunnah, makruh, dan pembatal-pembatalnya. Maka pesan saya adalah tetap semangat, bersabar, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk menguasai apa yang sedang kita pelajari. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Ada kitab rujukan, Ustaz? Ada kitab rekomendasi buat peserta, Ustaz? Ya, kalau yang ringan-ringan, ya memang kalau yang ringan-ringan, contohnya yang tadi saya ambil contoh di Fathul Qorib ya, atau di Matan Abu Syuja. Cuman itu biasanya untuk pemula ya, untuk pemula. Tapi kalau kita ngerasa saya masih pemula, ya udah nggak apa-apa pakai itu. Ya, kalau untuk yang lebih kompleks lagi, yang mencoba mengkomparasi berbagai macam mazhab, itu ada di Fikih Sunnah bisa, atau di Bidayatul Mujtahidnya Imam Ibnu Rushd juga bisa begitu. Itu. Tapi itu agak-agak ya, lebih kompleks ya. Tapi kalau kita ingin ringan-ringan yang tadi. Termasuk juga yang agak ringan itu Minhajul Muslim. Minhajul Muslim ini disusun oleh ulama Aljazair, tinggal di Saudi. Saya lihat bahasanya ringan. Hanya saja memang karena dia tinggal di Saudi yang mazhabnya Hambali, maka memang ada suasana, ada hawa mazhab Hambali dalam kitabnya itu, walaupun tidak selalu. Ya, itu tambahan. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustaz Farid Nurman. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi selanjutnya, di kelas selanjutnya. Dan diajak, jangan lupa kanan kiri, tetangga, saudara, teman, supaya sama-sama paham gitu ya.
Kami mohonkan kepada Ustadz Farid Numan untuk menutup dengan doa Ustadz jika berkenan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khasatan fi Palestin, khasatan fi Gaza wa Rafah bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair Ustaz Farid Numan sudah membersamai kita malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang masih aktif hadir sampai sampai sekarang ya, sampai akhir sesi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberikan hidayah untuk Amin. terus semangat belajar. Baik, itu saja dari kami. Kami mohon maaf pada atas kekurangan-kekurangan yang ada pada acara pertemuan pertama malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya pamit dulu semuanya. Ya, Assalamualaikum. sekian.